Terima kasih udah hadir di channelnya Bang Latif Gorontalo. Jangan lupa like, komen, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, World Boxing Championship, the Zaborambo Floyd Mayweather and Manny Pacman Pacquiao. Gak ada penguatel salonti. Wan pakai itu aja gagak. Ini mirip-mirip sound Las Vegas ini. Dan MC tinju top di dunia cuma dua, Michael Buffer dengan Ginny Lennon. Ladies and gentlemen, World Boxing Championship. Gak ada. Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris, Pak tolong kasih baik dia punya sound. Musuh bebuyutan para penceramah itu adalah sound system. Biar ustadz kondang yang kita undang, tapi wan boto enge-engesa, ita mudohi lampi aluk bulong. Ya, tapi sayang sekali penceramah kita satu persatu mulai dijemput oleh Allah. Di Gorontalo Pak Nasir Lakoro sudah meninggal, innalillahi. Pak Umar Malabar ati Olomailate, Pak Abdullah Siddiqui sudah permisi. Pak Ian Lamatenggo, tahu Bu? 2-3 jam ceramah, orang suka, kenapa? Humorisnya luar biasa. Mailate hati. Ti Pak Mahjani sudah meninggal. Ti Kali Adam Zakaria. Saya teringat Pak Bupati Kodi Provinsi Pak Adam Zakaria. Beliau setiap subuh itu sholat di Masjid Agung Baitur Rahim. Setiap subuh itu beliau putar sepeda, tidak mau naik motor. Nah, di perempatan SMA Muhammadiyah, Ilori Kiamelati atau di Balaka, radius 20 meter, silalam melatih atau duhelo Pak. Saya tidak salam lewat lisan, hanya lewat bisikan hati. Assalamualaikum. Beliau terkejut. Kemudian menengok ke belakang, lalu beliau panggil saya, Iqbal, sini dulu nak. Hei Montalamo wa uti, kamu ada uji saya? Kalah jaringan Telkomsel Pak. Biarlah HP BlackBerry yang Oppo, Samsung Note, kalah Pak. Tembus, inilah yang dalam istilah tasawuf muka syapa, tembus pandang. Hei Montalamo auti. Jangan coba-coba sholat di Masjid Agung Baitur Rahim sementara kita mau buru-buru kesenggol, tetapi yang imam di Kali Adam Zakaria ora salio Pak. Orang yang sudah tidak tenang ora salio. Mahalam nak ada senggol ya NDB teman. Ora salio Pak. Muka sahabat tembus pandang. Saya juga sering menyampaikan kalau khusus imam sholat maghrib di bulan puasa, jangan imamnya overacting. Pakai ayat yang pendek-pendek saja. Kenapa? Sebab tati buti ati mak bahel buka mai. Maheto yang ngolo bubur ayam, bujam patu uti. Pange-pange lopes pakai durian. Oda darah sanggala popo lulu alia dala okola lagi lapatati imam belum mangi ayat haya wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang makan kola di belakang tidak tenang ya tar mesin direlewa tiba butuh-butuh tahu. Akhirnya lompulio mola dabo mamana de ti ati. Bo ilom tangale beto ti imam lalau de mola boleh. Makile ti mati maitual ti mebel te waduha am ti tami di demet tabiato ti wau. Mem tabiato kamari wau. Nabi mengatakan idza amma ahadukumun nas falikhaffif, kalau kamu ditunjuk sebagai imam ringankan. Kenapa? Sebab makmum di belakang tidak semuanya sehat Bapak Ibu. Walau tak rematik
Walau tahu asam urat, walau tak bohe. Wan mam hiu ti imam mampu tak bohe. Saya mengamati Pak Herson bahwa sekarang imam nomor 1 di dunia yang difavoritkan masih tetap dipegang oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Imam nomor 1 di dunia, cicit yang ke-102 dari baginda Nabi. Kalau beliau yang imam, rata-rata makmum itu pada menangis Bapak Ibu. Kenapa? Sentuhan vokalnya yang sangat halus. Walaqad atayna luqmanal hikmah an yashkuru lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allahu akbar. Wih, DP takbir palan Pak. Walaupun hafal Quran, palan. Kita cuma juz ama hafal takbir marewo tem pengetang atur di atas palu. Wow, he putar udah teh mutar selengger masih nolopan. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi atau bangun madehu. Ilang olah, mabohutupa. Doga mo hewan ulah lade itu. Kalau imam di Madinah itu Al-Huzaifi. Jadi vokalnya standar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datar. Tapi kalau sudah tingkat kesulitannya agak berat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas sirata. Oh ya beman orita mengimam toko tambah gua puluh. Takbir mereka Pak pelan. Kenapa? Karena gaji mereka itu rata-rata 1,5 miliar per bulan. Jadi over to date, khusyuk betul. Allahu Akbar. Tolan to pengetangi imam PN. Allah Akbar. Kenapa? So 3 bulan Pemda dapat lupa bayar. Mohon maaf Pak Wakil Wali Kota. Pengetang yo benda. Sepuluh 25 menit. Ya. Mongol itu latihan Mongol. Saya kembali ke materi. Sebelum Al-Qaeda yang masuk melanda negara kita itu adalah jaringan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini pimpinan Ghulam Ahmad yang juga mengaku sebagai nabi. Oleh karenanya harus kita bisa memilah mana yang disebut dengan perbedaan dan mana yang disebut dengan penodaan. ISIS itu perbedaan, itu penodaan. Ahmadiyah itu penodaan. Al-Qaeda itu penodaan. Ustadz, kalau Al-Qadriyah Naksabandiyah itu perbedaan, harus kita hargai. Muhammadiyah NU itu perbedaan, harus kita terima. Pak Haji, wanodikil meraji itu juga perbedaan, harus kita hargai. Menunjang syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Olotal hindalati Pak Ustadz, dikili itu apa? Dikili itu Bapak Ibu tuango barjanji wito, isi barjanji. Secara historis Islam masuk ke Gorontalo ini lewat pendekatan budaya nyanyian. Kalau hubungan Pak Upat melongol itu atau waktu KKIG nasional panggungnya besar Pak Bupati, saya kesana kemari. Isi barjanji itu secara historis Islam masuk ke Gorontalo lewat pendekatan budaya nyanyian, syair-syair. Maka isi barjanji itu diadaptasikan ke syair-syair itu. Akibatnya yang 2 harokat so jadi 12 harokat. To Jakarta pilu di Kialatia data hilum boyongo. Pak Ustadz, sudah 55 tahun saya dapat ingat kemarin di mama di Paguyaman ada badikili. Saya belum pulang Pak Ustadz sudah 55 tahun. Bahkan ada yang sudah 62 tahun belum lihat Gorontalo. Hil moyongo tinggali Bapak Ibu. Banyak yang memeluk saya, cuma sayang bu oma-oma yang banyak Bapak lo. Tidak ada pecah-pecah. Ibu lampe-lampe alwati bolo di lo. Jadi dikili itu adalah isi barjanji. Kalau dia dibawakan dengan vokal O, itu yang membuat orang jadi sadar. Tadi dihubutul ohliyali budul. Mazadar wow. Molololawam. Buang depa-depa oduh hengah ho tati bet. Abang bentor mami huat atau trotoar. Bola alima beto badelo tamane. Ilung aja lagi abangnya mete among ilu sama-sama. Memang urusan vokal kalau dibawakan dengan bulat akan terasa keindahannya. Mudah-mudahan insya Allah Pak Bupati mengundang saya lagi dengan Ibu Haja Sarini Abdullah pada hari Jumat depan tablik akbar dalam rangka halal bihalal. 2 kali di Pak Bupati pesadaka latiauti. Tapi saya akan pertimbangkan untuk malam ini bihalati apa botli ya. Ibu Sari ini memang paket saya. Kalau cara keluar daerah beliau adalah paket saya. Dan beliau itu Qoriah internasional yang bukan cuma mengaji boleh tapi juga menyanyi. Dan rata-rata orang yang bisa mengaji itu pasti bisa menyanyi. Tapi tidak semua orang yang hebat menyanyi tahu mengaji. Tapi orang yang tahu mengaji pasti dia bisa menyanyi. And I will always love you, my darling you. Itu lagunya Whitney Houston, ya, artis kulit hitam yang belum lama meninggal gara-gara overdosis narkoba. Jadi kalau orang yang bisa mengaji pasti dia bisa menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Lulula. Oh ditolong bangun.
Mau bangun buti dulu apa? Walau bangun yang membuat orang di luar suka ke dalam masjid. Walau bangun yang membuat orang di dalam suka keluar. Hayya 'alas biar pengantin baru dia bilang sama istrinya, pakai bodaster ya, dong komentar biawa, pemasolo tihitio pak, ilong ngalah, mah nit lo bangun lebih kuat, ketimbang mah itu pakai daster tali satu, bawa anu bangun, hayalah salah, madelo temboh ni indah to tanjakan. Balal tadi mah mau ko hedulung ko ngua dalam keluar riwawa. Hadirin yang saya kembali ke materi, harus kita bisa bedakan mana perbedaan dan mana yang disebut dengan penodaan. Oleh karena itu, lewat kegiatan halal bihalal pada malam ini, saya berpesan kepada kita semua, mari kita angkat persamaan. Ya. Kita adalah warga Gorontalo. Berapa persen Pak? 9. Ya. Luar biasa. Sekitar 95%. Jumlah yang cukup besar, mayoritas. Tetapi saya ingin berpesan bahwa prestasi ibadah apapun yang kita lakukan, hablum minallah, puasa kita baik, sholat baik, haji sudah berulang-ulang, tetapi kalau hablum minanas bermasalah, maka seluruh prestasi amal ibadah kita yang hablum minallah tadi mu'allakatun bainas sama wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh langit pun dimuntahkan oleh bumi. Percuma yang mutabio sambil itu hale dia malah matarang pemati di tilo sabel boleh dimulingana ala tahu sampai sombongi, dan yang membuat orang sombong itu kan karena P3, bukan Partai Persatuan Pembangunan, tetapi power, position and property, kekuasaan, jabatan yang tinggi dan harta yang melimpah ruah. Itu mau sampai ngotot narawe. Saya salut dengan Pak Bupati Pak Herson, walaupun orang nomor 1 di Bolsel, tetapi saya tidak pernah melihat wajahnya sangar, senyum terus, jalannya pun sederhana, tidak sombong. Dan Allah mengatakan waqasidu fi masika waqdud min sautik, sederhanakanlah cara berjalanmu dan lunakkanlah tutur katamu. Oleh karena itu orang tua kita dulu kalau begitu bayi dilahirkan, tihulango langsung dia sambut dengan gurita. Supaya apa? Ketika anak itu mulai belajar berjalan, jalannya akan terpola dan teratur. Ilongan pilaki gurita tabi itu. Bota pernah hutbah ade. Tanya pilaki gurita tahu itu. Jangan pakai gurita. Saya banyak diundang oleh Pemda Bolsel. Selalu duduk jauh lebih itu hutu lebih tempat tak boleh itu olah. Selalu beliau santun, tutur katanya pun halus. Ya, tidak sombong. Power, position and property. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab, sudah 45 menit Pak, saya tambah 5 menit. Itu tambuh hingga sadaka so. Tapi saya kena ada Pak Burhan. Pak Rustam.
Kebetulan mobil saya ini Pak 44 sudah mulai botak Pak. Itu tugas Bapak itu. 1.351.000 Pak. Intermezzo ya. Khalifah Umar bin Khattab suatu ketika beliau keliling kampung sambil memanggul air pota-pota taluh Bapak Ibu. Ketemu dengan salah seorang warga, beliau ditegur, "Ya Khalifah, ilonga lama pota-pota taluh, jailah ulama ajudan atau sespri." Apa jawaban Khalifah Umar bin Khattab? "Supaya kamu tahu, suatu hari ada rakyat yang datang ke rumah menyampaikan sebuah persoalan. Karena penghormatannya kepadaku sebagai khalifah, orang itu menyampaikan persoalan sambil menundukkan badannya secara berlebih-lebihan. Saat itulah sebagai khalifah, pimpinan daerah, aku kena penyakit ria. Merasa sudah hebat karena diperlakukan secara berlebih-lebihan. Maka untuk menghancurkan virus ria itu, aku rela memberikan sanksi pada diriku sendiri, memanggul air pota-pota taluh dengan harapan semoga Allah akan menghilangkan virus ria itu." Hikmah apa yang kita boleh petik? Silakan hormat terhadap pimpinan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Berakibat racun terhadap pemimpin yang kita hormati. Apalagi ada oknum eselon 2. Kalau ada acara-acara PHB tanpa hula terbuka 4 tahun umpungnya udah mangadawi. Ajudan ambil tisu di oto. Ajudan berlebih. Siap. Tidak boleh biar cuma 1 kali kata siap. Terulang sampai 3, 4. Siap. Jadi racun kepada pemimpin. Khalifah Umar bin Khattab yang frekuensi keimanannya sudah teruji, toh juga kena virus itu. Siap Pak, 1 kali saja. Siap. Ajudan ambil HP saya di dashboard mobil. Siap bos, siap. Berlebih-lebihan. Padahal apa? Di dunia kita dihormati, tetapi begitu masuk alam barzah, alangkah hinanya kita. Orang-orang menginjak-injak tanah di atas jasad kita yang terbujur kaku, dan tidak ada yang melarang. Woi telati buti ati kepala bang, orang bersih dan necis, palang-palang batimbun DP tanah uti. Hepo bubu alio Pak. Yang mati ini pengusaha, punya peternakan sapi sampai peternakan kutu. Wow lita. Jabutul beta lunggongi ati mikirannya doi. Pak dulu beta lo tahu Pak. Tidak ada ampun orang menginjak-injak jasadnya. Di dunia kita dihormati, tetapi begitu masuk alam barzah, wah paling banyak teh pelambul teh hoa. Karena pahangatan lio pahala. Ba imam poliap melamedia melambul lagu buruti. Deuti mabu malah pahala. Sampai data dosa lo pinaraci matu buzolade. Olah patah hantar dewi tengok tum-tum aja malah pihak dari petal pinaraca. Hepo pala tolnya Pak. Hadirin yang saya muliakan, di sisa waktu ini saya ingin menyampaikan bahwa halal bihalal hanya ada di Indonesia, dan bapak halal bihalal se-Indonesia namanya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Secara historis, setelah Indonesia merdeka tahun 45, bangsa kita mengalami disintegrasi. Para elit politik saling menghujat dan mencaci maki, maka Presiden Bung Karno mengundang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, bagaimana solusinya untuk meredam bangsa kita yang lagi kacau ini? Pak Kiai mengatakan, Pak Presiden, kita buat halal bihalal. Kita buat silaturahmi. Presiden mengatakan, itu istilah yang biasa.
Cari istilah yang luar biasa. Kiai mengatakan, Pak Presiden, para elit politik saling menghujat dan mencaci maki, dan itu adalah dosa. Maka mari kita bebaskan mereka dari dosa lewat cara halal bihalal, mengumpulkan dalam satu forum, kemudian saling memaafkan. Inilah halal bihalal pertama kali yang dilaksanakan pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 1 Syawal. Bung Karno takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu takbiran versi nasional. Ada juga versi lokal, Pak Bupati. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamdu. Dabo mode beto panu lapata mo haling ulang data. Ilo mah jamololo. Waduh, takbiran nasional membuat orang teringat kampung halaman. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang datang dari Manado, mama mau pulang kita kuat. Ililah dari Manado. Yang dari Papaya itu, mama saya mau pulang. Yang dari Taluda, mama watiam halingom, malala, malala. Saya baru-baru tablik akbar di RRI, ya. Saya tanya sama penyiar, Ibu Ramla, Bu, kenapa yang disiarkan setiap hari raya itu takbirannya muammar? Beliau mengatakan muammar itu, Pak Ustadz, disukai oleh seluruh lapisan masyarakat karena hanya mengedepankan penghayatan. Kalau takbiran sekarang hanya mengedepankan musik, basli belum tunggu, yang takbiran tidak bagus. Bum bum bum, Allah Akbar, Allah Akbar, bum 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 bum. Bawa basli wolu. Tapi kalau muammar itu sentuhan kehalusan. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, la ilah. Mau lo tahu pak? Allah lantara lokal, Allah Akbar kabira, alhamdulillah kasira. Mau ngalah oleh pao. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, Nabi memberikan jaminan, hasabahallahu ta'ala hisabay yasira wa adkhilahul jannata birahmatihi. Allah akan hisab dia dengan hisab seringan-ringannya dan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Kalau kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti, itu sesuatu yang biasa. Tapi memaafkan kepada orang yang telah menyakiti kita, itu adalah luar biasa. Dan dia mendapatkan tiket tadi. Hulun taruh DPG yang lebih banyak. Ambung mau gukuyo melatu izrigi.
Dewi itu amat maaf. Wow kan 3 kali. Ibu bapak yang saya muliakan, keterbatasan waktu ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Melong-olong hati. Mudah-mudahan KKSG ya ke depan semakin eksis, dan saya menyarankan pada ketua panitia, insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang kita undanglah Ibu Sarini Abdullah atau Qori Nasional ya, yang kita hadirkan, dan itu adalah orang-orang Gorontalo. Mau dungnya oleh Sarini dipublikasikan, siapa tahu jamaahnya lebih membludak, tetapi konsekuensinya dosnya harus ditambah. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling berbahagia malam hari ini adalah Bapak Bupati Bolsel. Tunggu sebentar di mobil, Pak. Mohon maaf Pak Bupati. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo.